Kita lanjut pada video yang keempat ya. Mohon maaf baru kita buat hari ini, maksudnya malam ini ya, karena satu hari tadi agak padat istirahat maksudnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada BECIP, dia terkoreksi 2% di harga 84. Untuk BECIP ini sempat kita rekom ya, 2 kali kita merekomendasikan BECIP ini, tapi 2 kali juga rekom kita dipatahkan oleh bandar ya. Jadi memang nggak jodoh kita di BECIP ya. Saya trading di BECIP pun nggak cuan guys, 2 kali ya, 2 kali nggak pernah cuan di BECIP. Luar biasa tradingnya, plan kita pun dipatahkan semua. Oke, untuk BECIP secara time frame daily, MACD dan RSI nya agak kurang bagus ya. Dia juga terpantau jebol garis kuning, maka ada potensi lanjut turun kembali dengan target penurunan di 80 ya. 80, 82, 80 lah itu target penurunan dari BECIP. Semoga aja dia nggak jebol 82, 80. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 82, 80 ini aman untuk BECIP ya. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya BECIP memang agak kurang bagus. Terus gimana Om? Nah gini, solusinya adalah kalau memang kalian punya BECIP, pantau 80 ya, pantau 80, itu mentok 80. Kalau jebol 80 potensinya turun ke 72 sampai 70-an, itu yang nggak enak untuk BECIP. Kalau kita melihat dari time frame weekly-nya BECIP memang agak kurang bagus juga, tapi saya berharap dia tertahan di 82 ya, berharap dia ketahan di 82. Jadi 82 dan 80 semoga jadi support yang kuat untuk si BECIP ya. Buat kalian yang udah punya BECIP, kalau mau average down ya, mau AVD boleh di 82, 80 silakan. Buat yang belum punya juga boleh, buat yang belum punya boleh cicil dari 82, 83, 80. SL boleh di 78 ya untuk BECIP seperti itu. Lanjut ada bull, dia terkoreksi 5% di harga 550. Untuk perkapalan ya, perkapalan berarti jebol semua, maksudnya koreksi semua. Dan untuk bull ini secara technical weekly dia udah jelas sangat beresiko ya. MACD dan RSI pun udah nggak bagus, resikonya udah tinggi dan terpantau dia punya garis di 535 atau 530 lah ya. Itu adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh bull. Kalau dia jebol 535, 530 ya potensi lanjut turun lagi guys gitu. Kalau kita melihat dari time frame weekly seperti itu. Nah ini kita melihat dari time frame daily ya, dailynya dia masih punya garis di 540. Jadi kesimpulannya adalah 540 sampai 530 itu garis-garis yang nggak boleh dijebol oleh bull. Kalau dia jebol 540, 530 maka potensi turunnya bisa dalam guys. Ini yang nggak kita harapkan gitu ya. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya bull ini agak berbahaya. Kalau saya pribadi menyarankan untuk skip terlebih dahulu. Buat kalian yang belum punya barang lebih baik di skip ya bull ini. Tapi kalau memang masih berani beli ya, pasang SL di 520 gitu aja. Beli 540 sampai 530, SL di 520 gitu aja ya. Tapi saran saya di skip dulu ya, terserah sih. Lanjut ada CSMI, emiten yang sudah saya lupakan namun kalian ingatkan kembali. Ini agak menyebalkan juga kalian ya. Saya udah melupakan emiten ini tapi kok diingatkan lagi, karena terakhir saya membeli emiten ini cut loss ya. Cut loss saya beli di 220 dan terpaksa cut loss di 194 ya. Mungkin bagi kalian kecil, bagi saya lumayan besar. Oke, nggak apa-apa, toh udah diganti 10 kali lipat alhamdulillah. Enggak, lebih 15 kali lipat malah sudah diganti cut loss-nya di emiten lain alhamdulillah. Jadi untuk CSMI ini emitennya bagus ya, teknikalnya dia bagus. Kita sebagai analis nggak munafik lah, melihat teknikal yang seperti ini tuh bagus. MACD dan RSI oke, resikonya pun udah rendah. Namun balik lagi, dia itu bandarnya suka ngeprank ya. Emiten teknikal udah bagus dibanting lagi, teknikal udah cakep dijelekin lagi. Jadi saya ini agak gimana sama CSMI itu. Berkali-kali dia
emitennya udah bagus, teknikalnya udah bagus, udah cakep lah, udah kuat juga, naik tinggi gitu ya kan. Kukira dia bertahan akan lanjut naik, malah kena banting. Jadi ya ini sedikit cerita aja lah ya, begitu CSMI. Kalau kita lihat dari time frame daily, dia memang bagus ya, tadi bagus ya, ada potensi naik gitu. Namun jika melihat dari time frame weekly, selama dia masih di bawah 200, saya masih agak was-was sih untuk CSMI. Jadi kalau memang kalian mau beli dan aman untuk swing agak panjang gitu ya, lebih baik tunggu CSMI di 200-an aja. Ketika dia udah bermain di 200-an, silahkan untuk swing panjang boleh gitu. Karena weekly-nya masih gini guys, weekly-nya masih gini, dia bikin candle merah terus, hijau satu kali ntar merah lagi gitu kan, agak menyebalkan ya gitu. Jadi lebih baik di skip dulu kalau memang masih di bawah 200. Itu untuk swing ya. Kalau kalian patokannya daily dan niatnya untuk scalping, ya silahkan, boleh-boleh aja CSMI beli di 188 sampai 185, SL deket aja di 183 gitu. Atau SL nya mau jauhin dikit di 180, boleh, silahkan. Yang jelas CSMI ini bandarnya main sendiri, dah gitu aja, bandarnya main sendiri. Kalau mau ngikutin bandar CSMI, ya harus siap dikocok terus setiap hari, dan siap di prank terus teknikalnya gitu. Karena selama dia itu belum akum banyak, ya akan terus aja gitu crossingan terus. Kalian lihatlah transaksinya CSMI itu nggak pernah kecil guys, tuker-tukernya itu gede loh, padahal bid overnya itu tipis loh, tapi tuker-tuker barangnya gede dia. Ngapain coba? Ya crossing om, iya dia crossing terus tuh. TF, ntar ada YB, ntar ada AK, BK, BQ, pret lah, pret CSMI. Jadi untuk CSMI saya beri planning aja, planning scalping ya. Kalian beli di 187 atau di 186 sampai 180 boleh lah. SL boleh di 178 atau 177. TP bebas ya. Yang jelas saya udah nggak akan beli emiten ini lagi. Mau dia tahun depan naik ke 10.000 atau 100.000 pun bodoh amat, saya nggak akan beli ini ya. Udah tak blacklist ini emiten. Dan saya harap kalian para member janganlah request CSMI lagi ya. Pahit kenangannya. Oke, lanjut. Ada FPNI terkoreksi 3% di harga 715 untuk FPNI ya. FPNI secara time frame weekly dia agak kurang bagus, potensi koreksi terlebih dahulu dengan target koreksi ya cukup jauh, dia bisa ke 600 ya. Kalau kita lihat dari weekly bisa ke 600, terdekat dia koreksi ke 685 680. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya FPNI, potensi turun dahulu. Nah ini malah ngeri ya, ini malah ngeri. Untuk FPNI lebih baik di skip dulu ya, potensi turun dulu, target terdekat ke 685 680. Jika jebol 685 680 potensi ke 650, dan jika jebol 650 potensinya turun dalam guys, bisa ke 600. Jadi hati-hati untuk FPNI, skip saja. Kalau memang kalian berani gitu ya, ya beli dari 700 sampai 680, SL di 660 atau 670 gitu aja. Silahkan, itu planningnya dicatat kalau suka. Lanjut ada IRSX, dia netral aja di harga 715 untuk IRSX. Oke. IRSX oke, dia masih ketahan di garis warna kuning, dia punya garis di situ ya di 670 680, itu garis cukup oke juga di situ. Kalau saya beri saran, kalian kalau suka IRSX tunggu aja di 700 ya. 700 sampai 680 boleh lah cicil. SL di 660 gitu untuk IRSX. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya IRSX masih cukup oke, dia masih punya potensi naik ya. Kalau kita lihat dari weekly, nah ini yang agak berbahaya weekly-nya guys. Weekly-nya memang udah beresiko, resikonya pun udah cukup tinggi ya. Kalau dari weekly sesuai plan yang tadi saya sebutkan, kalian lebih baik tunggu di 700 sampai 680, tapi SL jangan jauh-jauh di 660 atau 670 aja ya.
itu untuk IRSX karena resikonya udah tinggi gitu. Lanjut ada Kejen, dia terkoreksi 1% di harga 202. Untuk Kejen ini sepertinya masih sepi. Kalau yang sepi-sepi kayak gini saya agak demen ya. Yang sepi-sepi kayak gini agak demen ya. Kita lihat pun dia masih selalu ketahan di 180, di 190 pun ketahan ya. MACD dan RSI nya memang agak kurang bagus ya untuk Kejen ini, namun dia selalu ketahan di 190 gitu. Oke, untuk Kejen dia punya garis di 198, yaitu 200 198 itu garis yang tidak boleh ditembus oleh Kejen ya. Kalau nembus 200 atau nembus 198 maka dia ada potensi ke 190 tuh, 190 potensinya. Jadi gini, planningnya ada dua, kalian boleh beli di harga sekarang sampai 198, SL boleh di 196. Planning yang kedua, kalian boleh di 195 sampai 190 itu area beli, SL di 188. Target TP bebas ya, kalian atur-atur sendiri. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Kejen, secara teknikal daily dia cukup oke. Dia pun masih punya target kenaikan ke harga 210 sampai dengan 216, bahkan bisa lebih sampai 220. Itu target-targetnya Kejen. Silahkan kalau memang suka, ini potensi swing pun bisa, silahkan. Oke. Lanjut ada Empo, dia terkoreksi 2% di harga 124. Empo ini sempat naik ke harga 135 kemarin dan itu harusnya udah kalian TP. 124 sampai 120 itu boleh nyicil kembali ya. Saya ulangi, untuk plannya Empo ini masih oke sebenarnya. Kalian tektok aja beli 124 sampai 120, TP di 130 135 gitu, lumayan berkali-kali gitu aja, silahkan. Jadi Empo ini sebenarnya menarik, namun memang belum ada project aja mungkin, jadi nggak bisa naik tinggi, nggak ada pom-poman juga ya, tektok aja lah. Kalau kalian suka Empo, saya ulangi, planningnya boleh di 124 sampai 120, SL boleh di 118 atau 117, target TP boleh di 130 135 140. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Empo masih harus sideways terlebih dahulu ya. Untuk Empo seperti itu, secara weekly pun sama, dia harus sideways terlebih dahulu karena habis naik kemarin, jadi sideways dulu lebih oke untuk Empo ya. Silakan kalau suka. Lanjut ada naik terkoreksi 3% di harga 123. Untuk naik pun kemarin sempat naik kan dia ke 135an, tinggi kok naiknya tuh. Oh enggak, malah sampai 150 160 malah guys. Untuk naik ini lebih baik dia koreksi terlebih dahulu ya. Secara MACD dan RSI dia punya potensi turun dulu, jadi untuk naik hati-hati buat kalian yang udah punya barang ya, karena ini udah waktunya distribusi terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat dari time frame weekly, dia masih punya garis di 123 122, itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh naik. Kalau memang dia jebol 122, maka potensinya bisa turun ke 115 sampai 113 untuk naik. Pantau garis tersebut ya, pantau harga 122. Kalau jebol cut loss dulu boleh, tapi kalau SL nya, maksudnya kalau minusnya udah tinggi, udah dalam, udah banyak gitu ya, ya di hold aja ya, daripada hilang duitnya, daripada hilang mending di hold aja. Untuk naik seperti itu, buat kalian yang belum punya barang lebih baik skip terlebih dahulu. Om kalau mau beli lagi kapan? Tunggu ya, tunggu di bawah 120 dan tunggu dia sideways agak lama, karena naik ini emiten yang suka sideways lama gitu. Lanjut ada Okas, dia terkoreksi 2% di harga 150 untuk Okasnya. Okas oke, Okas pun sama, dia masih ketahan di garis warna biru. Ini garis yang nggak boleh tembus oleh Okas. Kalau dia nembus 150 ya potensi ke 145. Jadi gini, kalian boleh beli nih, Okas ini boleh beli dari 150 sampai 145. SL boleh di 143 atau 142 gitu aja. Tapi ingat, Okas kan habis naik kemarin, jadi potensi dia turun terus sideways dulu gitu. Sehatnya gitu, habis naik tinggi terus dia turun lagi ya sideways dulu, akum dulu bandari, baru dia naikin lagi gitu. Kalau kalian nggak sabaran ya skip aja ini Okas.
Kalau memang suka yang sabar, swing agak panjang gitu ya, boleh kalian nyicil dari 150 sampai 145, SLD 143 atau di 140, target TP bebas. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, memang waktunya turun dahulu, potensi sideways dulu. Oke, itu saja untuk Mokas. Yang terakhir ada Temas, dia terkoreksi 3% di harga 155. Untuk Temas secara time frame daily agak kurang bagus ya, potensinya turun dahulu dengan target penurunan ke 140-an, 142 140 ya. Namun Om kemarin kan udah turun. Nah ini pantau nih, pantau besok kalau hari Senin dia naik ke 158 atau bahkan 160, itu bagus, kalian boleh entry-nya Temas itu di 160 sampai 158, SLD 156 itu. Jadi hari Senin besok pantau, kalau dia naik ke 160 kalian boleh entry. Kalau memang besok turun ya, kalau memang besok turun ya udah mending tunggu di bawah 150 aja gitu. Jadi planningnya ada dua, silahkan. Planning satu, kalian tunggu dia naik 160 dulu BOB di 160 sampai 158, kalian baru cicil SLD 156. Tapi kalau besok kalau dia hari Senin langsung turun gitu ya, langsung turun, ya lebih baik tunggu di bawah 150 sekalian di 145 sampai 142 gitu aja. Itu untuk Temas, dan ini menjadi penghujung video kita yang keempat. Sampai jumpa di video terakhir nanti ya, bye bye.